Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala ta'limil anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man adaw nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan rukun Islamnya, yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, baik yang sudah pulang ke tanah air maupun masih belum, kita doakan mudah-mudahan hajinya memperoleh predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun senantiasa terus berusaha bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama dapat bersilaturahim, dapat berziarah ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa juga beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya insyaallah jatuh pada hari Senin malam Selasa. Biasanya di setiap masjid, musholla atau gedung mengadakan malam menyambut datangnya tahun baru Islam. Kalau kita kembali ke hal itu, di mana di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang maknanya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ayat ini memanggil secara khusus orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah. Makanya Allah sapa dengan ungkapan amanu, orang-orang yang
beriman kepada Allah. Tidak Allah panggil semuanya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tapi orang-orang yang punya predikat takwa itu Allah panggil secara khusus dengan ungkapan aman. Apa panggilan Allah kepada orang yang beriman itu? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah setiap muslim, setiap pribadi, setiap keluarga mereka mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi God ini para ulama mengartikan sebagai hari akhirat. Ya. Wattaqullah. Begitu rahman dan rahimnya Allah, begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah, sehingga Allah mengulang ayat ini sampai 2 kali. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat ini. Karena seluruh aktivitas manusia, apakah hariankah, mingguankah, bulanankah, tahunkah, semuanya berada dalam penglihatan dan keperan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap yang akan kita kerjakan, setiap yang akan kita lakukan, hendaknya kita perhitungkan secara matang-matang. Karena di situ ada pengawasan. Ya, Allah akan meminit setiap hambanya apa yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Pantas Sayyidina Umar, beliau juga memberikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, hisablah diri kita, perbaiki diri kita, lihatlah diri kita, evaluasi diri kita qabla an tuhasabu, sebelum kita nantinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar ini menjadikan motivasi, menjadikan iktibar buat kita bersama. Sebelum nantinya kita diadakan penghisapan di hadapan Allah, tentunya kita ini banyak-banyak mengadakan evaluasi. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW kaitannya dengan muhasabah ini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdik itu, kata baginda Rasul di hadapan Allah, itu adalah orang yang selalu pandai mengevaluasi diri. Ini orang yang cerdik. Jadi tidak rempong, kalau bahasa sekarang ini tidak repot, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Hasibu, kita hisab diri kita. Jadi kita tidak perlu memonten orang lain. Makanya kan ada pepatah, gajah di pelopak mata tidak kelihatan, semut di ujung sana akan sangat tampak. Ini artinya apa? Nasihat buat kita bersama, khusus buat al-fakir. Kesalahan orang lain kita cari kesalahannya, sementara aib kita kadang-kadang kita terabaikan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kita sibuk dengan amalia orang lain, sadar sendiri, tapi kita juga lupa terhadap kealpaan diri sendiri. Tentunya kita mengadakan muhasabah bin nafsi, ya, mengevaluasi diri kita sendiri. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang cerdas di hadapan Allah itu adalah orang yang pandai mengevaluasi diri kita sebelum datang kematian kita. Jadi sebelum Allah wafatkan, tentunya kebaikan-kebaikan apa yang sudah harus kita laksanakan. Barangkali di tahun-tahun nanti sesudah berakhir tahun 1447 Hijrah ini, masuknya 1448 Hijrah ini, kita sama-sama membuka lembaran baru. Tentunya barangkali menurut catatan Al-Fakir, maaf buat Al-Fakir sendiri khususnya, banyak kekurang sempurnaan ibadah kita. Baik hablum minallah, hubungan kita secara vertikal kepada Allah, tentunya banyak kekurangan. Baik pun horizontal ya, hubungan kita sesama
manusia. Makanya ini perlu kita perhatikan ya. Kalau sudah sempurna insya Allah terus kita tingkatkan. Masih ada kekurangan kita sempurnakan juga ya. Karena manusia itu kalau mau lihat ibadahnya Nabi, Masya Allah, nggak sanggup ya. Rasulullah ibadah sholat sunnah sampai kakinya bengkak itu karena lamanya qiyam, lamanya berdiri ya. Kalau kita mungkin Masya Allah ya, termasuk al-fakir nih. Contoh sholat tarawih aja awal 2-3 terasa juga ya. Karena kalau Rasulullah memang begitu. Makanya kalau kita mengikuti sunnahnya baginda Rasul, nah kita sebagai umatnya 100% tidak sanggup ya ikuti beliau. Tapi kita sedikit demi sedikit terus ada pertumbuhan perkembangan untuk meraih kesempurnaan insya Allah ya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi orang merugi. Jadi orang yang itu ya sampai kita termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba', sehingga akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Jadi pada saat nanti tibanya hari kiamat, manusia nafsi-nafsi akan mempertanggungjawabkan selama hidup karirnya di dunia ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata baginda Rasul, an umrihi fima afnah. Jadi nikmat Allah yang pertama nanti Allah tanya kepada kita tentang tambahan usia umur panjang. Ini nanti Allah akan tanya nafsi-nafsi satu persatu. Apakah selama usia umur panjang ini ibadah kita semakin bertambah atau sebaliknya? Nah itu jawabannya akan kembali kepada kita pribadi masing-masing. Ya, karena diharapkan dengan bertambahnya usia ini kata baginda Rasul, ziyadatul khair. Selama hidupnya akan ada penambahan, tentunya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ibda binafsi, kita awali dari diri kita sendiri. Ya, mungkin anggapannya sepele, sholat sunnah emang kelihatannya sepele, tapi bisa menghantarkan diri seorang ke martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, sahabat Rasulullah ya, seseorang yang pada awalnya barangkali itu dianggap sebelah mata pada saat itu. Muazzin pertama yang merupakan azan, yaitu yang bernama, masih ingat Bapak? Ya, Bilal bin Rabah. Ya, kalau bahasa kita nih, orang yang sudah keadaan kondisinya begitu, namanya hinaan sesama manusia itu wajar-wajar saja. Tapi ini meskipun orang dihina di hadapan manusia, tapi bisa menghantarkan diri seseorang itu ke martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pada saat baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, beliau itu diperlihatkan oleh Allah ngelihat terompahnya di depan surga. Kalau bahasa kita ini sandalnya. Rasul bertanya, ya Bilal, haditsni hamalathu fil Islam. Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amalan apa yang kau lakukan di dunia ini, sehingga saya diperlihatkan oleh Allah terompahmu, sandalmu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal tersenyum ditanya oleh baginda Rasul, ya Rasulullah, sebenarnya amalan saya itu tidak banyak ya Rasul, tidak seperti kalangan orang-orang yang rajinnya ibadahnya, taklimnya, muzakarahnya, puasanya dan sebagainya. Kalau saya biasa-biasa aja Rasul. Apa sahabat diceritakan? Saya itu mempunyai kebiasaan ya Rasul.
Setiap hari saya selalu mengambil air wudhu. Batal wudhu saya wudhu. Wudhu terus. Dan kalau memang memungkinkan, saya sambung dengan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah mengangguk-angguk, tersenyum. Yang namanya mengambil air wudhu, sholat sunnah kelihatannya sepele, tapi bisa menghantarkan diri seseorang ke derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah orang-orang yang pada saat di dunia sering mengambil air wudhu, mukanya itu pada saat bangkit di hadapan Allah seperti sinar bulan, cerah, terang itu. Lantaran fi azadis sujud, karena sering rajinnya mengambil air wudhu. Ya, makanya itu kita meskipun di dunia bahasa kita nih, kita kondisi begini badannya, jangan khawatir, nanti akan bangkit di hadapan Allah dengan muka yang bersinar insya Allah. Karena kita rajinnya itu sholat, ibaratnya air wudhu, meskipun kita enggak pakai skincare, nanti di hadapan Allah kita glowing muka kita, insya Allah ya Pak ya. Jadi karena air wudhu itu akan memancar kepada diri kita. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama, nikmat Allah yang termahal dalam kehidupan kita lah nikmat tambahan usia umur panjang. Apalagi nih belakangan ini tidak ada yang tahu, tiba-tiba banyak saudara-saudara kita ya yang sudah mendahului kita. Meskipun makanya usia ini tidak melihat tua seseorang. Di RT Al-Fakir tuh masih usia berapa ya, 44, dengan ibaratnya sakitnya enggak parah, enggak lama, Allah punya kuasa ya itulah Allah wafatkan. Maka kita tentunya ini sebelum Allah wafatkan tentunya memperbanyak amaliyah-amaliyah yang insya Allah ini akan menjadi kendaraan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, nikmat Allah juga yang nanti tidak lepas Allah tanyakan, wa an ilmihi madza amila. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat ilmu pengetahuan. Dengan nikmat ilmu pengetahuan ini diharapkan kita sebagai insan semakin mampu untuk melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan sampai ada pepatah kita melaksanakan suatu amaliyah tanpa ilmu maka tidak ada buahnya, sia-sia. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita melaksanakan sesuatu yang tidak paham tentangnya. Ilmu apapun yang akan kita kerjakan, aktivitas yang apa kita kerjakan, harus kita mempunyai ilmu. Ya, kalau kita ingin membangun gedung, maka kita harus serahkan kepada ahlinya. Kalau kita ingin ibaratnya jadi apapun lah, ya tentunya kita harus mengetahui ilmunya. Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, sekalipun hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima pada malam hari yang kita kaji malam hari mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat kita laksanakan dalam aktivitas keseharian kita. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, nikmat Allah yang Allah tanyakan kepada kita, wa an malihi min aina maktasaba wa fima anfaqahu. Yang ketiga itu nikmat tambahan rezeki
yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi min aina maktasaba, dari mana kau memperolehnya. Jadi itu rizki yang kita peroleh nanti ditanya oleh Allah, apakah dengan jalan yang sesuai dengan apa yang dicanangkan Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau bahkan sebaliknya. Ya. Wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu kau infakkan. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita, dari mana mendapatkannya, kemana dibelanjakannya. Itu depan belakang Allah akan tanya. Ya. Paradigma dalam Islam bahwa baginda Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam ini tidak dilarang menjadi orang kaya, dianjurkan malah jadi orang kaya, tidak dilarang, asalkan kenikmatan rezeki yang kita raih itu tidak melalaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu ayat Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faulaika humul khasirun. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan keturunanmu. Jadi sini harta dan keturunan. Kenapa Allah sebutkan lebih dulu amwal daripada aulad? Kenapa harta? Kenapa enggak anak dulu? Ya karena harta ini dalam kehidupan manusia ini adalah merupakan batu ujian yang sangat besar. Sehingga Allah menceritakan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus tauna. Kalau Allah sudah memberikan berupa nikmat harta, sebenarnya Allah ini khawatir. Allah titipkan kepada umat manusia ini, takut-takut umat ini, hamba ini menjadi hamba yang lupa, yang pada hakikatnya Allah memberikan itu semuanya. Ya. Ini suatu contoh bagaimana kalau kita kembali kepada kisah. Ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah Qarun, supaya kita bisa mengambil ibrah manfaat dari kisah ini. Bagaimana Qarun adalah seorang hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang kehidupannya serba kekurangan. Ya, beliau memohon kepada Allah. Apa yang beliau minta? Kalau aku ya Allah berikan nikmat yang banyak, insya Allah aku akan semakin dekat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ternyata ini dialog seorang hamba kepada Allah. Tatkala hamba ini dititipkan suatu amanah oleh Allah, pada awalnya hamba saya ini adalah orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya. Masya Allah, ibadahnya luar biasa, menghadiri majelis-majelis ilmu luar biasa, silaturahimnya, belum lagi puasanya dan sebagainya, sedekahnya luar biasa. Tapi tatkala Allah titipkan semua nikmat itu, satu persatu kebiasaan yang membawa orang itu ke tempat yang lebih tinggi, satu persatu ditinggalkan. Satu contoh, salat berjamaahnya biasanya rajin, sudah mulai ketinggalan, sudah mulai lupa. Taklim biasanya rajin, sudah mulai sibuk terus. Akhirnya Allah berikan konsekuensi bahwa pada awalnya hamba ini seorang hamba yang rajinnya ibadah kepada Allah, tapi karena kekurangan barangkali tengah materi dan sebagainya, tatkala Allah titipkan, tambah hari tambah jauh kepada Allah, Allah ternyata ambil kembali. Artinya apa? Segala potensi jabatan, harta yang Allah titipkan, pada hakikatnya kita ini mempunyai hak guna pakai saja, yang pada suatu saat nanti kenikmatan dunia itu akan Allah ambil. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Ya, kita bersyukur kepada Allah nih.
masih bisa bersimpuh di masjid ini, Masya Allah. Ya, apalagi malam minggu, lagi musim-musim bola nih. Jadi kita kadang-kadang mau taklim tuh ada aja rintangannya. Apalagi kalau udah gerimis sedikit, wah, ya ada aja gitu. Tapi begitulah namanya kebaikan itu luar biasa. Tapi insya Allah kebaikan-kebaikan ini yang akhirnya nanti akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, nikmat Allah yang Allah tanyakan kepada kita, wa an jismihi fima ablah, nikmat tentang kekuatan fisik kita. Kita bersyukur kepada Allah, tasyakkur bin nikmat. Ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama. Ya, meskipun mempunyai kesibukan masing-masing yang luar biasa, tapi kita masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri, melestarikan apa yang disampaikan oleh dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini taman surga di dunia ini. Salah satunya majalisil ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu seperti sekarang ini. Ini adalah merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menghadiri ke majlis ilmu ini pahalanya masih lebih bagus dari menjenguk 1000 orang sakit, masih kalah. Masih lebih bagus menghantarkan 1000 jenazah. Masih posisinya orang menurut itu masih lebih baik. Bahkan dalam satu hadis lain, lebih utama dari melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu, terutama di majelis pada masa ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah terus memberikan kesempatan kepada kita bersama, sehingga kita bisa mengisi sisa-sisa usia kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara kita sudah mungkin sudah tidak ada yang lebih muda. Mungkin Al-Fakir paling muda, PRT Marwan lebih muda di sini ya. PRT Marwan doang nih, yang di atasnya udah di atas kita semua. Ya, mudah-mudahan ilah yang barangkali kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan usia kita menjadikan al-umrul barokah, umur yang barokah, yang bisa anfa'uhum linnas, bermanfaat buat diri sendiri dan kepada lingkungan kita, insya Allah. Ya, kita yakin kepada Allah, seringnya kita bersilaturahim, seringnya kita hadir di majelis ta'lim ini, yang insya Allah ini akan menjadi mempererat ukhuwah persaudaraan di antara kita. Yang kedua akan memperluas rezeki kita, insya Allah. Terutama ya, kita mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ini, sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Oleh yang izin, karena masih ada satu lagi taklim yang Al-Fakir hadiri di Gang Jerman, jauh banget nih, Gang Jerman di RW 05 RT 03. Karena juga ada pengajian Babur Rahmah setiap malam minggu dari rumah ke rumah. Jamaahnya begini, pensiunan, ada yang pensiun dari TNI, dari Polri, dari jamaah semuanya. Intinya kita bilang ya silaturahim dari rumah ke rumah untuk memperkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur dalam ketaat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita, cucu kita, Allah jadikan anak keturunan cucu yang soleh dan solehah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ahlul qaryah, wilayah kita, negeri kita, mudah-mudahan Allah jadikan wilayah
negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wilayah yang aman, tempat yang aman, negeri yang aman yang senantiasa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadin niyah wa likulli asadin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu maulana qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa ususana jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa usus al marhum al marhumat wa rizqan fi hadzal majlis kulluhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min khufarin niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wan ni'mata wasyafata wad darajata li jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasan wa kaffir al-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba wal awliya wash shuhada wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil khair, min ahlil barakah, min ahlis sidqi, min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum minasyarri wad dair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kesempurnaan. Amin. Mohon redanya, mohon maaf apa yang Al-Fakir sampaikan barangkali banyak kealfaan kehilapan. Mohon bukan pintu maaf yang sebesar. Bila taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.